Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang berbagai perhitungan di dalam termokimia ya. Salah satunya itu dengan energi ikat. Jadi kemarin kita udah membahas tentang di video sebelumnya, maksud saya, itu ada 5 perhitungan. Salah satunya adalah dengan menggunakan energi ikat. Nah, energi ikat itu rumus ciri-ciri soalnya, ini soal nomor 1 ya. Ciri-ciri soalnya itu ada energi ikatan antar atom. Misalnya C dengan H, kemudian Cl dengan Cl, H dengan Cl. Terus kemudian ada tentukan delta H reaksi pada reaksi CH4 ditambah Cl2 menjadi CH3 Cl ditambah HCl. Nah, di sini cara menjawabnya langsung saja ya. Jadi kita uraikan CH4 ini ke energi ikatannya atau ke struktur Lewisnya. Di sini saya akan menjelaskan juga untuk yang Cl2 juga Cl. Kemudian CH3Cl dibentuk reaksinya ya, Lewisnya. Oke. Gimana cara menentukannya? Ya seperti sebelumnya ya, kalau misalnya C itu tangannya kan ada 4, elektron valensinya 4. Sehingga ditulis aja 4. Kemudian H yang mengikat, karena dia H berarti kan dia membutuhkan 1 elektron ya. Melepaskan 1 elektron dan menangkap 1 elektron. Cenderungnya melepas ya. Sehingga dia itu mengikat hanya ada 4. Berarti 1, 2, 3, 4. Nah, penuh kan? Kemudian ditambah Cl. Cl-nya 2, karena Cl itu min 1, berarti di sini Cl min 1 juga. Jadinya Cl mengikat Cl. Kemudian seperti yang tadi, CH3Cl, C-nya menjadi atom pusat, C-nya 4 kan ya. 4, kemudian H-nya ada 3. Terserah sih kalian mau naruh di mana. Yang penting di sini hanya ada 3. Kemudian Cl-nya ada 1. Ditambah HCl. Nah, H-nya kan plus 1, Cl-nya min 1. Berarti pas nangkep seperti ini ya. Kemudian kalau misalnya lupa lagi kenapa di sini ya kayak gini, kayak misalnya gambar saya punya C itu 4, kemudian H itu 1. Nangkep 1. Nah, kalau misalnya kita mempunyai 1 pasang elektron ini, maka ditulisnya 1 strip. Nah, ini kenapa jadi strip seperti ini. Gitu ya. Untuk yang Cl juga sama. Cl itu kan 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian ikat Cl yang satunya lagi. Nah, jadinya ini yang mengikat jadinya Cl dengan Cl. Seperti itu ya. Jadi, kalau misalnya lupa, berarti bisa membuka pembelajaran tentang ikatan Lewis ya. Selanjutnya, setelah itu, ingat rumusnya. Kalau misalnya ini pemutusan ikatan per reaksi dikurangi produk. Artinya yang pada reaktan dikurangi produk. Atau kiri kurangi kanan. Terserah sih kalian mau pakai yang mana. Saya bebaskan. Jadi ada 3 pilihan nih. Antara kiri kanan atau proyeksi kurangi produk. Biasanya saya kalau pakai itu yang kiri kanan. Karena ikatan. Nah, berarti kiri. Ada hubungannya ya. Oke, lanjut ya. Bagaimana cara menentukannya? Oke, di sini saya hapus dulu untuk mempermudah atau memperjelas tulisannya ya. Oke. Di sini ada H. Nah, kita hitung CH di sini tuh ada berapa? C dengan H. C dengan H itu kan strip ya. C dengan H itu strip 1. Nah, berarti di sini ada C dengan H-nya, kemudian ada berapa? Ada 4. 1, 2, 3, selanjutnya satu lagi 4. Berarti ada 4, berarti 4 dikalikan C dengan ikatan C dengan H. Yang di sebelah reaktan, yang reaktan dulu kan. Kalau kita tuh tadi kiri kurangi kanan. Yang sebelah kiri berarti ini yang saya tuh garis warna hijau ya. Kemudian kalau yang bagian produk itu yang ungu.
Nah, oke. Selanjutnya, untuk 4-nya itu dari mana? Karena kita kan, ini ya, di, apa namanya tuh? CH4, 4-nya dari mana? Karena di sini CH-nya ada sebanyak 4, jadi langsung aja 4 kali. Tapi kan di sini juga ada 1 ya, koefisiennya 1, jadi tetap 1. Selanjutnya di sini ditambahkan koefisiennya 1, jadi kalikan 1 saja, nggak apa-apa. Nah, terus ditambah CL dengan CL. CL-nya ada berapa? Ada 1 juga, berarti cukup CL dengan CL 1 kali. 1 kali 1 dikalikan CL dengan CL. Kemudian C dengan H ada berapa? Di sini kita lihat ada 1, 2, 3. Berarti 3 dikalikan CH, kemudian satunya lagi itu 1 C dikalikan CL. Seperti itu. Jadi lanjut aja di sini sehingga diperolehlah, tinggal masukin angka kalau di sini tuh sebenarnya. Nah, kalau misalnya 4, CH-nya itu berapa? Oh, ternyata CH-nya itu di sini 4115. Berarti ditulis di sini 4 kali 115. Kemudian CL-nya berapa? Di sini CL-nya itu CCL 242. Oke, ini salah penulisan. Oh, enggak ding, enggak. Ini harusnya dalam kurung 1 kali. Nah, seperti ini. Kemudian dikurangi, ini 3 kali 4 ya. 3 kali 4, 15, ditambah 3, 28. Nah, tinggal dikurangi saja. Antara yang di sebelah sini kurangi sini. Nah, hasilnya min 101,4. Oke, lanjut. Sekarang tipe yang kedua, kalau tadi dengan menggunakan energi ikat, berarti sekarang tentang energi pembentukan. Nah, ciri-cirinya bagaimana? Kalau yang tadi energi ikat itu C dengan C, ikatan C dengan C, ikatan C dengan H, ikatan C rangkap dengan O, misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya pembentukan itu yang diketahui adalah delta HF. Nah, di sini udah jelas banget perbedaannya ya. Nah, tentukan pembakaran sempurna dan tidak sempurna. Kalau pembakaran itu berarti menggunakan O2, sempurna itu pasti menghasilkan CO2 ditambah H2O. Kalau misalnya yang tidak sempurna pasti menghasilkan CO ditambah H2O. Oke, langsung saja disetarakan ya reaksinya. CH4 ditambah O2, ini ceritanya belum dulu. Kemudian ini juga belum, misalnya anggap belum ada ya. CH4 ditambah O2 menjadi CO2 ditambah H2O. Nah, C-nya di sini 1, di sini juga 1. Hanya di sini 4, di sini 2. Supaya reaksinya setara, maka saya harus tulis di sini 2 ya. Kemudian O-nya 2, tetapi di sini 2 ditambah 2 ya, berarti kan 4. Berarti supaya 4, maka saya kalikan 2. Berarti seperti yang tadi, sehingga hasilnya itu seperti ini ya. C4 ditambah 2O2 menjadi CO2 ditambah 2H2O. Nah, gampang banget kalau misalnya ini. Yang penting ingat rumusnya, yaitu produk kurangi reaksi atau kanan kurangi kiri ya. Jadi rumusnya itu kanan pembentukan, kanan ya, kurangi kiri. Nah, makanya saya sukanya pakai kanan dan kiri karena mudah untuk diingatkan. Atau nanti hasil dikurangi reaktan. Jadi produk kurangi reaktan boleh. Nah, di sini produknya itu kan CO2 sama 2H2O. Kemudian reaktannya itu CH4 sama 2O2. Jadi kita tulis dulu yang namanya pereaktan itu berarti delta H reaksi sama dengan CO2, kita tulis aja delta HF CO2 ditambah 2 kali delta HF H2O, ini dalam kurung, dikurangi delta HF CH4 ditambah delta HF O2. Nah, misalnya ini 2 dikalikan 2. Koefisiennya tetap ditulis ya, ini dikalikan. Jadi kalau 2 saya tulis 2 di sini, kalau misalnya 2 ini saya tulis 2 di sini. Jadi semuanya tetap ditulis. Oke, sekarang tinggal masukkan.
CO2. CO2 itu delta HF-nya min 94. Oke, kita tulis min 94,1. Kemudian delta HF H2O, berarti H2O ini 68,4. Berarti saya tinggal dikalikan 2. 68,4 kalikan 2. Kemudian dikurangi 75,18. CH4 itu 75,18. Nah, dikurangi, ingat ya, kalau misalnya ini minus ketemu minus jadinya plus. Nah, ini kalian harus pintar dalam penjumlahannya. Kemudian delta HFO2. Oke, yang namanya unsur bebas ataupun diatomik, unsur bebas tuh seperti yang gas diatomik, itu dia tidak memiliki delta HF. Karena emang aslinya seperti itu, tidak ada pembentukan di dirinya gitu. Jadi, nggak ada delta HF-nya, jadi tidak ditulis alias 0. Tinggal dihitung ketemunya min 155,77. Oke, sekarang pembakaran yang tidak sempurna. Sama halnya seperti yang tadi, maka kita tulis terlebih dahulu delta ini ya, delta H reaksi. Sama, tadi kanan kurangi kiri. Yang kanan itu yang CO2 dengan H2O. Berarti saya tulis delta HF CO ditambah delta HF H2O. Di sini delta HF 2H2O. Oh, saya tulis 2 ya di sini ya, biar apa namanya? Ini beda biar kelihatan, delta HF 2 kemudian dikurangi CH4 ditambah 1,5 O2. Oke, karena O2 tadi nggak ada, kita langsung tulis aja nggak ada seperti ini. Nah, delta HFCO kita masukkan delta HFCO itu 26,4. Jadi di sini 26,4. Terus H2O-nya di sini ada 2 ya. Berarti kan 2 dikalikan H2O. Di sininya berapa nih? Min 68,4. Kemudian dikurangi 75,18. Sehingga dihasilkan 88,02. Biasanya sih kalau saya itu langsung ditulis di sini. CH4-nya berapa? Misalnya 75,18. Di sini min. Kemudian kalau O2-nya nggak perlu ditulis. Jadi saya langsung aja 0 kayak gitu. Kemudian untuk yang CO, saya tulis lagi min 26,4. Untuk yang 2H2O berarti saya 2 dikalikan H2O. H2O-nya di sini berapa sih? Oh ya, min 68,4 ya. Oke, nah kemudian saya tinggal jumlah deh antara yang ruas kanan dengan ruas yang kiri. Tinggal yang kanan dikurangi yang kiri. Seperti itu. Lanjutnya ya. Nah, misalnya saya punya nih. Perhatikan data entalpi pembentukan standar. Nah, berarti kan ini masih menggunakan rumus berdasarkan pembentukan ya. Ini soal nomor 3. Jika diketahui delta H pembakaran itu adalah A, tentukan entalpi pembentukan standar dari C4H8. Oke. Kalau pembakaran itu kan menggunakan O2. Kalau pembentukan itu beda lagi. Jadi bagaimana caranya membentuk C4H8? Berarti kan ada unsur C dibentuk sama lagi sama unsur H2 seperti itu. Nah, penyelesaiannya pembakaran ya. Tadi udah dijelaskan pembakaran itu pakainya O2. Sehingga saya tulis di sini O2. Jadi karena pembakaran dianggapnya pembakaran itu selalu dianggap pembakaran sempurna. Kalau misalnya di dalam soal tidak dituliskan pembakaran tidak sempurna. Jadi misalnya suatu ini dibakar. Nah, berarti diharapkan pembakarannya pasti pembakaran sempurna. Jadi kalian itu langsung tulis aja hasilnya CO2 sama H2O. Nah, setelah itu di koefisiennya disamakan ya, koefisien ininya disetarakan dengan delta H sama dengan A. Nah, hasilnya kan A ya, pembakaran gas itu sama dengan A. Kemudian di sini saya tinggal tulis delta H sama dengan pembakarannya itu kan berarti pembakaran produk kurangi reaksi kan, CO2. Biar jelas berarti saya pakai hijau ya. CO2 itu 4, berarti 4 CO2, terus 4 H2O, kemudian dikurangi C4H8 sama 6 kali H2O. Dihasilkan sama dengan min A. Ingat ya, min A ya. Ini saya kurang min. Kemudian 4 kalikan B, dianggapnya CO2 itu kan B di sini. Kemudian 4 dikalikan C, H2O itu C,
kemudian delta HF C4H8 ditambahkan 6. 6-nya dikalikan 0 ya. Untuk yang O2, karena tadi udah disebutkan bahwa di atomik itu tidak memiliki tidak memiliki entalpi pembentukan gitu. Nah, karena sudah 0 kan otomatis nggak perlu dihitung ya. Jadi di sini min A sama dengan 4B ditambah 4C dikurangi delta HF 48. Nah, tinggal dicari delta HF C4H8 itu berapa. Delta HF-nya kan berarti 4B ditambah 4C ditambah A. Jadi delta HF C4H8 itu A ditambah B ditambah 4C. Nah, pokoknya kalau misalnya entalpi pembentukan, loh kok ini entalpi pembentukan? Iya kan, entalpi pembentukan itu delta HF ya. Jadi udah jelas bahwa ini delta HF C4H8. Nah, jadi dibalik. Kalau pembakaran segini, kalau misalnya pembentukan standar C4H8-nya itu berapa? Berarti maksudnya yang dicari adalah delta HF gitu. Oke, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jika belum paham, silakan di-setel ulang ataupun tulis pertanyaannya di kolom komentar. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.